Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari ya. Setelah kemarin beberapa pekan libur ya. Dan hari ini kita memulai kembali insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat di dunia ilal akhirah. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan tentang Kitabus Shalah ya. Masih berkaitan dengan masalah pembahasan salat. Kita masih melanjutkan hadis yang sebelumnya terkait dengan adab ya berpakaian ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat ya. Babu idza shalla fi thawbi al-wahidi falyaj'al ala atiqaihi. Bab tentang ketika idza shalla, ketika seseorang salat fi thawbi al-wahid, pada satu pakaian ya. Jadi dulu itu para sahabat di antara mereka ada yang keterbatasan, hanya memiliki satu helai kain ya yang dipakai untuk sholat ya. Nah, bagaimana cara ketika seseorang itu mengalami keterbatasan ya pakaian dalam sholat ya. Karena dulu jamaah ya, para sahabat Nabi, khususnya sahabat Muhajirin, yang mereka itu hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan seluruh harta, rumah ya, dagangan mereka, keluarga mereka. Dan di antara mereka ada yang hijrah hanya membawa kain yang menempel di bajunya ya. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah itu ada di antara sahabat Muhajirin yang diceritakan ketika hanya memiliki satu helai kain ya, hanya punya bagian bawah ya, izar ya, sarung ya. Ada sebagian yang tidak punya baju bagian atas ya. Nah, di antara mereka ada yang ketika berdiri itu tidak bisa berdiri tegak ya. Jadi berdirinya itu agak jongkok gitu karena khawatir auratnya terbuka ya. Karena dia hanya punya satu helai kain saja ya. Nah, itu keadaan dulu ya ketika para sahabat Nabi ya, khususnya sahabat Muhajirin ketika awal-awal mereka itu hijrah ya, dengan keterbatasan ya. Nah, dari keterbatasan itu ada yang hanya memiliki satu helai kain saja ya, untuk dipakai, untuk digunakan setiap hari dan bahkan ketika mereka sholat. Walaupun toh demikian tidak menghalangi mereka untuk
beribadah itu ya. Jadi ini hebatnya ya keimanan para sahabat Muhajirin dan juga sahabat Ansor ya. Mereka itu ya tidak menjadikan alasan-alasan yang sifatnya duniawi ya, materi ya, sebagai penghalang dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi panggilan keimanannya mereka itu ya begitu dahsyat ya, sehingga mereka terpanggil ya dan tidak ya meninggalkan salat dan tidak meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan terbatas tadi. Nah, di dalam bab ini ketika seseorang hanya memiliki satu helai kain saja ya. Satu helai kain saja. Walaupun ini keadaan masa lalu terdahulu ya. Ya, tapi ini tetap dibahas ya. Karena namanya manusia itu tidak tahu keadaan berikutnya ya. Mungkin kalau kita sekarang keadaan melimpah dalam masalah baju dan pakaian ya. Saya yakin jamaah yang hadir tidak ada yang hanya punya selembar kain untuk dipakai. Ya, paling bajunya itu 1 lemari, 2 lemari, banyak sekarang itu ya. Tapi mungkin hadis ini juga terjadi pada saudara-saudara kita yang terbatas sekarang yang ada di Palestina misalkan, ya, yang mereka terjajah, ya, rumah mereka hancur, nggak punya tempat tinggal, dan mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian. Ya mungkin di sebagian mereka hanya memiliki beberapa lembar kain saja, atau hanya selembar kain saja yang nempel di badan mereka. Makanya hadis ini akan selalu ada peristiwa dan kejadian yang begitu terulang karena sejarah itu terulang ya. Ada memang masanya atau saatnya ketika seseorang tidak memiliki satu pakaian bagaimana ya, tidak memiliki sesuatu ya kecuali apa yang nempel di badannya misalkan ya, hanya punya satu lembar kain misalkan, apakah kemudian tidak sholat? Ya tetap sholat ya. Hanya saja walaupun dalam keadaan terbatas seperti itu, hanya memiliki satu lembar kain saja, tetap digunakan untuk sholat, dan cara mengikat kain tersebut ya itu pun diatur, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faliyaj'al ala atiqaihi ya, maka jadikanlah satu lembar kain tadi itu diikat ya. Jadi tidak cukup dipakai sarungan saja, tapi ada yang disisakan diikat di kedua punggungnya ya, pundak ya di sini ya. Satu kain sekalian ujung-ujungnya diikat ya, sehingga sebagian pundaknya itu tertutup ya. Bagian pundaknya apa? Tertutup. Begitu adabnya ya. Baik, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Asim an Malik an Abi Az-Zinad an Abdurrahman Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, hadis riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. La yusalli, jangan salat ya. Ahadukum, seorang di antara kalian, fi thawbil wahid, pada selembar kain ya, satu baju saja. Laisa ala atiqaihi syai'. Laisa, tidak ada, ala atiqaihi, di atas kedua pundaknya, syai'un, sesuatu. Jadi artinya Nabi mengajarkan adab atau tata cara penggunaan atau cara memakai ya, ketika seseorang hanya memiliki satu helai kain saja ya. Jadi kalau seandainya seseorang ya hari ini atau masa lampau terdahulu ya,
hanya memiliki sarung saja, misalkan ya, hanya memiliki selembar apa? Sarung saja misalkan ya, kalau ada ya, seandainya terjadi. Maka ketika sarungan itu jangan hanya disarungkan di apa, cukup menutup pusar saja. Iya memang aurat laki-laki itu antara pusar sampai apa? Lutut. Ya. Tetapi Nabi memberikan petunjuk ya, kalau hanya orang punya sarung saja misalkan, atau punya sehelai kain saja, maka cara sholatnya itu ya, sarungnya tadi itu salah satunya diikatkan ya, ditutup ya pundaknya itu. Ini sarungnya agak diataskan gitu, diikat ya, supaya kedua pundaknya itu juga apa? Ikut apa? Tertutup ya dengan kain tersebut ya. Ya. Tapi kalau dia punya dua kain, kayak orang misalkan punya dua kain, satu untuk sarung, satu untuk apa? Tutup bagian atas, kayak orang umroh gitu ya, punya dua kain bawah dan atas. Nah itu tidak ada masalah ya. Ya. Tapi masalahnya adalah kalau hanya orang punya sarung saja atau kain satu lembar saja, ya. Maka caranya bagaimana? Caranya diusahakan supaya bagaimana pundak keduanya itu atau salah satunya itu tertutup ya, tidak terbuka ya. Ini tentunya yang dimaksud adalah untuk sholat bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan ya tetap perempuan berbeda auratnya ya, dengan laki-laki. Artinya apa? Kalau seandainya perempuan hanya punya satu kain saja, ya diusahakan supaya tertutup semua ya. Karena yang harus ditutup bagi perempuan ketika dia sholat ya seluruh badannya, kecuali muka dan telapak tangan ya. Ini bagi perempuan ya. Nah kalau bagi perempuan seperti itu, makanya kalau di kita kebiasaan di masyarakat Indonesia itu ada mukena gitu ya, ada mukena. Itu mukena itu kan satu kain ya, satu kain tapi dibuat tertutup semua seluruh badan ya. Ya. Itu mukena-mukena yang jadul yang dipakai oleh mak-mak kita dulu ya. Itu kan hanya satu ini, satu apa? Satu model, satu lembar gitu, tapi semuanya kayak baju kurung gitu semua ya, dari atas sampai bawah tertutup kecuali muka dan telapak tangan ya. Nah kalau dulu mak-mak dulu ya, ibu-ibu dulu ya, dan desain mukena jadul zaman dulu itu yang bagian tangan itu tertutup yang atasnya ini ya, sehingga yang terbuka hanya telapak tangan. Nah perhatian hari ini kan mukena macam-macam, mukena itu ya, modelnya desainnya macam-macam, tetapi terkadang desain itu tidak memperhatikan syarat sah supaya tertutup ya. Terkadang malah khususnya perempuan itu ya, kalau sholat terkadang ya, karena mukenanya itu atas bawah dan terbuka, terkadang ketika takbir ataupun ketika apa namanya rukuk dan seterusnya, terkadang malah kesingkap itu. Nah itu bisa batal sholatnya malah ya, auratnya terbuka kalau tidak segera ditutup gitu. Makanya yang harus dipahami kalau bagi perempuan sholat sekali lagi semua seluruh badan harus ditutup, termasuk kakinya ya. Kaki nggak boleh kelihatan ini ya. Kaki tidak boleh kelihatan. Kalau kelihatan batal itu sholatnya bagi perempuan ya. Harus ditutup juga, telapak kaki juga sama ya. Makanya kalau seandainya ada perempuan sholat ya, dia tidak pakai mukena, hanya pakai jilbab misalkan, jilbab gede atau pakai baju kurung bagian bawah ya, maka supaya nggak kebuka ya pakai kaos kaki lah ya, supaya tidak kelihatan, karena kaki itu aurat ya, telapak kaki itu juga aurat ya, tidak boleh dibuka ya, harus tertutup. Nah yang boleh terbuka itu hanya telapak tangan ini, dan ini masuk aurat ini ya. Makanya hati-hati kalau perempuan sholat ya,
sampai buka segini misalkan ya, dia pakai baju nggak pakai mukena, dia buka sholat begini saja, ini kelihatan semua, itu nggak sah itu sholatnya ya, sholatnya nggak sah. Kecuali kalau dia pakai manset atau pakai tutup ya misalkan. Nah, demikian juga perempuan ketika sholat ya mukanya harus dibuka ya, mukanya dibuka itu ya, tidak ditutup. Walaupun dia pakai cadar misalkan, dibuka ketika sholat ya, ketika sholat dibuka cadarnya itu ya. Kecuali kalau memang apa ya, sholat di area terbuka ya, misalkan banyak laki-laki atau takut fitnah, ya itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau memang dia di masjid atau di tempat-tempat khusus, di situ disediakan sholat untuk akhwat atau untuk ibu-ibu ya, ya bukalah cadarnya, dibuka ya. Karena kalau perempuan sholat itu ya, wajah dan telapak tangannya itu terbuka ya, dibuka gitu ya. Jelas ya jamaah ya. Jadi ini adab ya, dan juga sekaligus tata cara ya, ketika seseorang itu berpakaian di dalam sholat ya, khususnya ketika pakaiannya tadi terbatas ya, ya hanya memiliki satu lembar atau satu helai kain saja. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Syaiban an Yahya bin Abi Katsirin an Ikrimah. Qala sami'tuhu au kuntu sa'altuhu. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu an yaqul ya. Asyhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah ya. Jadi kata Abu Hurairah, asyhadu, aku bersaksi ya, aku bersaksi, anni sesungguhnya aku sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Jadi sampai dalam hadis ini ya, sahabat Abu Hurairah itu bersaksi ya, aku bersaksi. Ya, ini untuk menguatkan ya, sebagai takkid ya, menguatkan bahwa Abu Hurairah tidak bohong ya. Jadi betul-betul mendengar hadis ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat itu tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena mereka punya keyakinan dusta atas Nabi itu adalah sama saja mesan kursi di neraka ya, menyiapkan tempat duduknya di neraka. Mangkadzaba alayya mutabawwi'an ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Jadi siapa yang dusta atas namaku, maka siapkan saja kursinya di neraka ya. Hadis ini di kalangan sahabat hadisnya mutawatir, artinya sahabat itu udah tahu semua gitu. Mayoritas ya. Jadi tidak boleh dusta atas nama Nabi. Ya, hadis itu mutawatir lafzi bahkan ya. Ya, artinya mayoritas sahabat kebanyakan mendengar hadis ini. Makanya sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan asyhadu, aku bersaksi ya, anni sesungguhnya aku sami'tu aku telah mendengar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shalla fi thawbin wahid. Man siapa saja shalla yang ia salat fi thawbin wahid,
pada baju yang satu ya, atau selembar kain ya. Jadi kalau orang hanya punya selembar kain saja ya, hanya punya selembar kain atau punya sarung saja misalkan ya, apa yang harus dilakukan? Falyukhalif ya, baina torfaihi. Falyukhalif, maka hendaklah ia menyelisihi di antara dua ujungnya ya. Jadi artinya jamaah sekalian, jadi kalau orang itu punya apa ya, sekedar hanya punya satu sarung ya atau satu kain, maka cara menggunakan ketika sholat tidak cukup hanya diikat ya di perutnya saja misalkan, tapi diusahakan supaya kainnya itu dilebarkan ya, ditarik ke atas ya, supaya tetap tertutup ini di antara apa, pundaknya itu juga telah tertutup. Jadi ditutup supaya apa, pusarnya nggak kelihatan, supaya bagian ini nggak kelihatan, ditarik agak ke atas ya, ujungnya tadi diikatkan di atas ini supaya tertutup ini ya, dua pundaknya itu tertutup ya. Nah seperti itu jamaah ya adabnya ya. Jadi oleh karena itu falyukhalif baina tarfaihi ala atiqaihi ya. Jadi itu Nabi SAW ya mengajarkan tentang adab keterbatasan ya. Adab ketika seseorang itu terbatas ya, ketika hanya memiliki apa, satu kain saja, hanya memiliki satu sarung saja, memiliki izar saja. Makanya di riwayat yang lain dari riwayat Abu Hurairah juga, nah sebagian sahabat ya, sebagian sahabat itu khususnya sahabat muhajirin juga sama ya ikhwah ya, karena tadi hanya memiliki sarung saja atau baju kain bagian bawah saja, makanya ketika dia pakai itu baju diikat gitu ya, nah karena takut lututnya kelihatan, maka mereka berdiri agak membungkuk gitu atau agak menjongkok gitu ya, supaya memang bagian bawah tidak tersingkap ya, bagian bawah tidak terbuka ya. Itu adab harus dijaga ya. Jangan sampai ketika sholat sedikit pun aurat, khususnya laki-laki, auratnya sebenarnya memang antara lutut sampai pusar, tetapi karena ini adab ya, pundak tetap diusahakan ditutup gitu. Nah itu adabnya seperti itu jamaah. Nah hari ini terkadang orang punya dua baju ya, dia terkadang sholat pakai celana ya, atau pakai sarung dan pakai baju atas, tetapi baju atasnya itu karena bajunya terlalu slimming gitu ya, terlalu ketat bagian atas, entah itu kaos atau kemeja, sehingga terkadang kalau dia ruku atau sujud karena baju atas dengan celana atau sarungnya itu terlalu apa, mepet begitu, maka terbuka terkadang bagian belakang. Pernah lihat kan? Paham kan jamaah ya? Ada kan sebagian orang dia pakai celana nih sholat nih, terus pakai kaos. Enggak dilarang orang sholat pakai kaos, tapi masalahnya adalah ketika seseorang itu sholat ya, dia pakai celana dan pakai kaos, tapi kaosnya itu kaos slimming gitu ya, kaos apa, terlalu ketat gitu ya. Jadi antara celana dengan kaosnya itu ya tertutup, tapi kalau dia ruko itu agak tersingkap gitu bagian belakang. Hati-hati ini sering terjadi itu ya. Ya karena desain model baju-baju sekarang ini baju-baju slimming atau baju-baju yang apa slim gitu ya, atau baju-baju yang ketat-ketat itu ya. Makanya usahakan dihindarkan ya, dihindari yang seperti itu ya. Jangan sampai kita sholat ya kemudian ketika ruku atau sujud kesingkap, itu kan ketarik otomatis kan, kalau orang bajunya bukan baju pakai jubah misalkan, atau bukan baju yang apa longgar gitu ya, itu terkadang tertarik gitu ya, sehingga kebuka bagian apa belakangnya, auratnya kelihatan ya. Nah, itu bisa batal sholatnya jamaah ya. Maka artinya jamaah sekalian, pesan dari
hadis ini sebenarnya ya, dalam keadaan apapun ya, entah orang itu punya 2 lembar kain atau punya 1 lembar kain ya, atau 1 helai kain, intinya sholatnya harus tetap menjaga adab ya. Tidak sekedar tertutup tadi auratnya, tapi juga tertutup kepantasannya ya. Jadi kalau seandainya sholat nih, orang nih dia hanya punya 1 lembar kain, sarung saja, kalau bahasa kita hanya punya 1 sarung saja ya, itu cara makainya walaupun aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut, ketika seseorang ya sarungannya tadi di atas pusar kemudian nutup lututnya, itu sah nggak? Sah sebenarnya, tapi masih kurang adabnya. Makanya tadi cara yang diajarkan Nabi itu ditarik ke atas sedikit lah, diikatkan gitu, supaya pundak bagian atas itu tetap tertutup. Karena itu ketika sholat supaya tidak tersingkap auratnya ya, supaya auratnya tidak apa? Tersingkap ya. Nah itu jamaah sekalian ya. Jadi intinya pesan hadis ini adalah supaya kita berhati-hati di dalam sholat dalam masalah menjaga pakaian ya, menjaga pakaian ya. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita sholat itu bukan masalah merek bajunya ternama atau tidak. Yang penting sholat itu menutup aurat saja gitu. Entah bentuknya, kalau laki-laki mau pakai jubah, monggo silahkan. Mau pakai sarung kemudian pakai kemeja ya silahkan. Mau pakai sarung pakai kaos juga silahkan, nggak ada masalah ya. Yang penting tertutup semua dan jangan terlalu ketat gitu ya. Karena terlalu ketat ini menimbulkan fitnah ya. Atau juga jangan pakai baju yang aneh-aneh itu ya. Terkadang orang itu pakai baju kemudian ada tulisan di belakangnya dengan tulisan yang macam-macam gitu ya. Akhirnya kan kalau dia sholat jamaah, makmum yang di belakangnya membaca, akhirnya kan mengganggu kekhusyuan. Jadi makanya kalau sholat itu khudzu zinatakum inda kulli masjid, itu maksudnya kalau kalian sholat ya mendatangi satu masjid, ambillah baju yang terbaik. Baju yang terbaik bukan termahal ya, bukan terbaik dalam arti paling bermerek, tidak ya, paling terupdate misalkan produknya, tidak ya. Yang penting yang dimaksud dengan khudzu zinatakum, yang terbaik di situ yang dimaksud adalah yang paling bisa menutupi auratnya gitu, yang paling bisa menutupi apa? Auratnya, itu terbaik. Walaupun tadi hanya punya 1 lembar helai kain tadi, hanya punya sarung saja, kalau dia menggunakannya dengan cara yang benar tadi ya, sampai bisa nutup kedua pundaknya, itu juga termasuk yang terbaik karena dia itu saja yang dia punya ya, yang dia punya itu saja ya. Jadi ini perhatian Nabi SAW ketika seseorang itu hanya ya menggunakan 1 helai kain saja, atau hanya memiliki keterbatasan ya di dalam masalah berpakaian ya. Jelas ya jamaah sekalian ya. Ada pertanyaan sampai sini jamaah ya, tentang masalah adab ya, di saat seseorang itu memiliki keterbatasan dalam urusan pakaian. Jadi harus berusaha gitu maksudnya, berusaha. Sama ya kayak kasus-kasus yang terjadi misalkan sekarang kita dalam keadaan safar misalkan ya, misalkan ibu-ibu ya dalam keadaan safar ya, mampir di satu tempat ingin sholat tidak membawa mukena misalkan ya, jadi usahakan cari mukena. Kalau nggak ada mukena misalkan ya dicari ya jilbab ya yang lebar gitu yang bisa nutup misalkan ya. Jadi ketika keterbatasan jangan menyerah gitu ya. Sama kayak bapak-bapak misalkan pergi ke pasar atau pergi kemana gitu ya, kemudian datang waktu sholat ya celananya najis ya misalkan, ya carilah masjid ya,
bilang ke DKM, Pak ada sarung atau enggak gitu, disiapkan. Makanya di sini juga sama, DKM masjid atau pengurus-pengurus mushola atau masjid itu ya hendaklah menyiapkan sarung bagi laki-laki atau baju bagi laki-laki. Karena terkadang bukan masalah mereka, orang-orang yang datang ke masjid itu bukan masalah tidak punya pakaian atau tidak. Terkadang dia punya pakaian, tapi kadang orang nggak tahu, ya di tengah jalan atau pas satu keadaan tiba-tiba mungkin dia gendong anak kecil diompolin misalkan, ya banyaklah namanya kondisi keadaan, khususnya bagi mak-mak, ibu-ibu, ya. Makanya hendaklah di setiap masjid itu disiapkan mukena bagi perempuan, ya, bagi ibu-ibu, ya. Dan alhamdulillah di masjid kita ada disiapkan, ya, mukena-mukena itu, dan di laundry setiap pekan atau setiap saat. Tapi masalahnya orang kita itu kadang mukena itu dibawa pulang itu jamaah. Ini kasus banyak juga, ya. Udah masjid udah nyiapin sarung, udah nyiapin mukena gitu. Kadang ada oknum gitu, ya, ada oknum. Saya bilang oknum, sindikat gitu, ya. Jadi ada orang itu di kita ini, ada aja orang datang ke masjid niatnya jahat, ya. Terkadang niatnya itu untuk mencuri gitu. Kadang-kadang mukena masjid itu loh yang bagus-bagus diambilin gitu, ambil dibawa pulang, ya, dijual gitu, ya. Sarung bagus dibawa pulang dijual. Terkadang ada, ya, oknum seperti itu. Ya, kita doakan supaya dapat hidayah. Padahal sebenarnya dari pihak masjid bertujuan supaya menyiapkan, menyediakan bagi jamaah, ya, yang ada keterbatasan masalah sarung, keterbatasan pakaian, keterbatasan mukena, ya, tujuannya supaya mereka bisa sholat dan bisa menggunakan fasilitas yang telah disiapkan oleh masjid. Maka oleh karena itu kaum muslimin hendaklah tadi mari bersama-sama tadi saling mendukung, ya, saling mendukung, saling bekerja sama, ya, tidak saling merugikan tadi, ya, supaya aktivitas ibadah sholat itu berjalan secara kondusif, ya, berjalan secara baik, ya. Karena ini masalah yang menjadi perhatian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ini masalah penting, ya, masalah yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan masalah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian, ya, terhadap umatnya, ya. Jadi Nabi itu sangat perhatian jamaah. Hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi menjadi contoh. Apakah Nabi pernah sholat hanya dengan sehelai kain? Pernah, ya, pernah. Jadi Nabi itu pernah jamaah sholat hanya menggunakan selembar kain, ya. Yang itu artinya mewakili bahwa di antara umatnya ini ada juga orang yang memiliki keterbatasan masalah baju, sehingga Nabi pernah mencontohkan. Makanya sahabat Jabir ketika Nabi sudah wafat, iya kan, ganti generasi, sahabat ketemu generasi berikutnya, generasi tabi'in. Nah, ketika di tengah-tengah generasi tabi'in, ya, pasca wafatnya Nabi, ya, pertemuan sahabat pasca wafat Nabi dengan generasi setelahnya, generasi tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi, ya, yang ketemu sahabat tapi nggak ketemu Nabi. Nah, di saat orang-orang sudah memiliki pakaian lengkap, baju yang melimpah, ya, tidak ada lagi di antara mereka yang sholat hanya dengan selembar kain saja. Maka tiba-tiba sahabat Jabir bin Abdillah itu tiba-tiba di Masjid Nabawi. Bayangkan di Masjid Nabawi, beliau menggunakan dua kain. Satu kain dicopot, digantungkan, tinggal satu kain, kemudian diikatkan tadi kain sampai nutup sarungnya tadi, diikatkan sampai nutup dua pundak. Nah, itu Jabir. Kemudian heboh, masyarakat heboh, loh ini Jabir sholat kok hanya menggunakan satu lembar kain saja, ya, dan malah baju bagian atas digantung gitu, dicentelin gitu. Ini apa-apaan Jabir ini? Nah, kemudian dijawab oleh sahabat Jabir, beginilah dulu Nabi pernah mencontohkan. Jadi Jabir itu ingin mewariskan
bahwa Nabi dulu pernah sholat hanya menggunakan apa? Selembar apa? Kain saja. Ya. Jadi ini Nabi contoh yang sangat komprehensif jamaah. Ya, contoh yang sangat komprehensif, yang sangat utuh. Dan contoh-contoh Nabi jangan sampai hilang. Nah, ketika tadi sesuatu yang hilang, yang tidak terwariskan di tengah masyarakat, Jabir mengingatkan kembali ya, bahwa Nabi pernah mencontohkan. Ya, inilah contoh kehidupan Nabi. Nabi hidup menjadi contoh, dan Nabi wafat juga kebaikan bagi umatnya. Ya, hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum. Ya, hidupku adalah baik untuk kalian karena jadi contoh. Ya, contoh Nabi sholat. Ya, bagaimana sahabat melihat, kita juga mendapat warisan itu. Nabi haji, Nabi berumah tangga, Nabi ke pasar, Nabi makan, Nabi minum, Nabi duduk, Nabi berjalan, ya. Nabi punya putra putri, ya. Nabi jihad fisabilillah, Nabi berada di dalam masjid, Nabi di luar masjid, semua jadi contoh gitu. Baik bagi kalian kehidupan Nabi. Dan wa wafati khairul lakum, dan wafatku itu juga baik untuk kalian. Nah, kemudian tersisa pertanyaan lah, bagaimana wafatnya Nabi kok baik untuk umatnya, bagi kalian? Maka Nabi mengatakan, fa idza ana mitu uridat alayya a'malukum. Jadi kalau aku sudah diwafatkan oleh Allah, itu sebenarnya tidak wafat, ya. Dalam arti ditampakkan, memang berpindah. Istilahnya Nabi itu berpindah ila rafiqil a'la, ya, ke tempat yang lebih mulia, ya, yang lebih tinggi di sisi Allah. Sebenarnya Nabi masih bermuamalah, dalam arti masih melihat, ya, ditampakkan amal kalian, ya, aku melihat. Fa in ra'aitu khairan hamadtullah. Jadi kalau aku melihat kebaikan yang dilakukan kalian, wahai umat ini, ya. Jadi Nabi melihat jamaah yang duduk di sini nih, Nabi tahu itu satu persatu, ya, ditampakkan ke Nabi. Hadis ini sahih, ya. Jadi makanya jangan kita mempermalukan diri kita di hadapan Nabi, ya. Kalau kita ngaku umatnya, ditampakkan, ya, kita ngaji, kita sholat, ya. Makanya sholatnya yang serius, yang khusyuk, ya, dipenuhi syarat rukunnya, kekhusyuannya. Ditampakkan itu amalan kalian, amalan kita semua ini umat Nabi. Walaupun sudah 14 abad yang lalu, ya, masih ditampakkan, ya, masih ada koneksi, ya, masih ada komunikasi, walaupun kita tidak melihat, ya, tapi itu ditampakkan. Nah, ketika baik yang dilihat oleh Nabi, Nabi memuji Allah. Wa in ra'aitu syarran istaghfartullaha lakum. Jadi kalau itu adalah keburukan, jadi Nabi itu ketika ditampakkan amalan umatnya, si fulan melakukan maksiat, si fulan melakukan dosa, ya, si fulan sholatnya tidak disempurnakan, itu ditampakkan, ya, sebagai sebuah keburukan. Nah, kalau Nabi melihat umatnya sedang melakukan keburukan, istaghfartullaha lakum, maka aku istighfar, ya, aku mohon ampunan untuk kalian. Ini loh jamaah sekalian, ya, betapa Nabi itu Nabi penyayang itu sama umatnya. Jadi kalau Nabi melihat umatnya, walaupun Nabi sudah berpindah ke Rafiqil A'la tadi, tapi sebenarnya Nabi masih hidup, dalam arti melihat gitu, melihat aktivitas umatnya. Kalau baik, Nabi senang memuji Allah. Kalau buruk, ya Nabi sedih juga melihat keburukan umatnya. Tapi kesedihan Nabi itu kemudian membuahkan istighfar. Nabi tidak diam, Nabi memintakan ampun kepada siapa? Umatnya. Maka doa Nabi itu masih mengalir sampai hari ini jamaah. Jadi jangan sia-siakan doa Nabi, ya. Maka kita banyaklah bersolawat kepada Nabi SAW, apalagi malam Jumat, hari Jumat, ya. Karena solawat kalian
ditampakkan, disampaikan kepada Nabi, ya. Dan banyaklah mengikuti sunnah Nabi SAW, karena semakin banyak sunnah-sunnah Nabi yang dihidupkan, itu berarti kebaikan yang ditampakkan kepada Nabi, ya. Dan hindari dan malulah ketika melakukan dosa atau kemaksiatan tadi, ya, karena itu ditampakkan dan Nabi sedih itu, ya, sehingga Nabi beristighfar untuk umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.